Selamat datang di materi kedua, yaitu data dan informasi, masih dalam mata kuliah konsep sistem informasi yang diselenggarakan oleh jurusan Sistem Informasi ITS. Kita sedikit mengulang materi yang kemarin, yaitu definisi sistem informasi. Kita mengenal definisi sistem, yaitu yang terdiri dari input, processing, dan output. Juga disertai dengan feedback untuk memperbaiki apa yang diinputkan dan memperbaiki proses. Nah, apa yang ditransformasi dari input, proses, dan output, atau yang kita lihat dengan panah warna hijau, yaitu data dan informasi. Apa bedanya data dan informasi? Itu akan dijelaskan di materi ini. Data dan informasi. Selain itu, nanti kita juga akan menyinggung sekilas mengenai knowledge. Data adalah fakta. Fakta yang kita kumpulkan di lapangan bisa berupa alphanumerical data, yaitu yang terdiri dari angka, huruf, atau karakter-karakter yang lain. Misalnya seperti alamat, di sana ada garis miring, atau nanti ada karakter @ semuanya itu termasuk alphanumeric data yang merupakan representasi dari data. Selain itu, data juga bisa berupa image atau gambar, audio, maupun video. Lalu, yang disebut dengan informasi adalah kumpulan data yang disusun sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tambah ketimbang data tersebut satu persatu atau data itu sendiri masing-masing. Jadi, informasi itu adalah data yang dikumpulkan atau difilter atau disorting sesuai dengan kebutuhan dari orang yang menginginkan informasi tersebut. Contoh pertama yaitu data penjualan. Data penjualan yang ditunjukkan pada slide ini memiliki 4 kolom, yaitu tanggal, kode barang, kuantitas, dan kode pembeli. Data penjualan ini biasanya direcord atau direkam setiap ada barang yang terjual. Kalau misalnya kita habis berbelanja di Indomaret, maka ketika kita ke kasir, itulah saat merekam data penjualan ini. Jadi misalnya pada tanggal 21 September 2020, terjual barang kode 23321 sebanyak 3 buah, dibeli oleh pembeli 89909. Pembeli yang sama juga membeli barang 13921 sebanyak 1 buah. Nah, record seperti ini akan disimpan ke dalam database dan setiap bulannya akan dilakukan rekapitulasi untuk mencari informasi, misalnya seperti berikut ini. Barang apa yang paling banyak laku terjual atau siapa yang paling sering membeli. Kalau sebelumnya adalah contoh data penjualan, sekarang contoh data absensi yang biasanya dikumpulkan melalui device fingerprint dan nanti akan mencatat data seperti ini untuk setiap harinya. Jadi misalnya pada tanggal 21 September ada jam masuk, jam pulang untuk karyawan yang sudah melakukan fingerprint 2 kali, pada saat masuk sekali dan pada saat pulang sekali. Nanti di setiap bulannya akan dilakukan rekapitulasi untuk mencari informasi, misalnya siapa yang paling sering terlambat masuk kantor. Otomatis kita harus tahu jam berapa masuknya, misalnya di sini jam 8 pagi. Nanti siapa yang jam masuknya melebihi 8 IM. Atau mencari informasi siapa yang paling lama bekerja. Jadi nanti akan ada proses untuk mencari durasi mengurangkan jam pulang dengan jam masuk. Nah, ini adalah contoh data yang dosen-dosen biasanya kirimkan ke bagian akademik ITS untuk setiap akhir semester. Jadi, untuk rekapitulasi ini tidak
selalu akhir bulan, bisa jadi akhir minggu atau akhir semester seperti ini. Tergantung kebutuhan dan konteksnya. Nah, data nilai mahasiswa ini contohnya memiliki 4 kolom. Pertama ada NRP, lalu nilai untuk masing-masing assessment. Di sini contoh assessmentnya adalah misalnya mengerjakan paper, lalu UTS, lalu ada final project. Ini adalah nilai-nilai untuk setiap mahasiswa. Data seperti ini nanti akan dikirim ke akademik untuk dilihat informasi, misalnya siapa yang lulus dengan IP semester paling baik untuk semester ini, atau berapa mahasiswa yang mengulang untuk setiap mata kuliah. Informasi ini bisa digunakan untuk menentukan apakah jurusan akan membuka kelas yang sama atau tidak. Jadi misalnya yang nggak lulus mata kuliah konsep sistem informasi ada 25 setiap kelas, misalnya ini ya. Nah, nanti Sekdep, Sekretaris Departemen, akan memutuskan apakah perlu membuka kelas KSI lagi di semester depan atau tidak. Untuk mengubah data tersebut menjadi informasi, dibutuhkan sebuah proses. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan yang dikenal sebagai database query. Kita nanti akan belajar mengenai database query di mata kuliah sistem basis data semester 3 atau semester 4. Saya berikan contohnya sedikit saja. Misal, dari data penjualan yang sudah kita lihat tadi, kita akan mencari informasi barang apa yang paling banyak terjual. Tahap pertama, urutkan berdasarkan kode barang. Jadi ini kode barang yang terjual harus diurutkan dulu. Lalu hitung total kuantitas per kode barang. Jadi tahap 1 setelah diurutkan kode barangnya, dihitung kuantitas per kode barang. Ini saya berikan bold warna hitam, jadi kuantitas barang yang terjual, misalnya kode barang 23321, kuantitas yang terjual adalah 4 buah. Lalu kode barang 13921 yang terjual 1, kode barang 04371 yang terjual 2. Kalau sudah kita hitung kuantitas totalnya per kode barang, lalu cari kode barang dengan nilai maksimum. Jadi kita lihat siapa yang paling besar nilainya dari yang bold saja. Ternyata yang paling besar adalah angka 4, yaitu kode barang 23321. Nah, tadi kita sudah membahas mana yang dinamakan data, mana yang dinamakan informasi. Kalau data tadi adalah yang berbentuk tabel, sedangkan informasinya adalah barang yang paling sering terjual adalah barang 23321. Sekarang kita ke knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan ini adalah kumpulan informasi yang digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan yang khusus atau spesifik. Siapa yang nanti akan menulis knowledge? Yaitu knowledge worker. Misalnya seperti ini. Ada informasi pertama, yaitu barang yang paling laku terjual tadi adalah 23321. Misalnya saja, ini adalah kopi. Lalu ada informasi kedua. Barang yang paling sering dibeli bersamaan dengan kopi adalah barang 13921, yaitu gula. Nah, kita butuh data nih. Harga barang 13921 atau harga gula adalah 2 kali lipat harga kopi. Knowledge worker harus memiliki pengetahuan untuk menggabungkan antara informasi 1, informasi 2, dan data 1. Dia gabungkan menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge. Misalnya, dengan membundling itu artinya menjual bersamaan. Kalau kita lihat di Indomaret itu biasanya di kasir ada yang diisolasi 2 barang jadi 1. Nah, itu adalah bundling. Dengan membundling barang 23321 dan 13921, artinya adalah dengan menjual bersamaan antara kopi dan gula,
maka mampu meningkatkan omset sebesar 10%. Nah, itu adalah knowledge yang kita dapatkan dari menggabungkan informasi 1, informasi 2, dan data 1. Berikutnya adalah bagaimana caranya agar kita tahu informasi seperti apa yang valuable atau berharga bagi organisasi bisnis tersebut. Untuk mengetahui apakah informasi yang kita hasilkan itu valuable atau tidak, kita bisa melihat dari karakteristik atau cirinya. Kita punya beberapa ciri-ciri, namun satu informasi tidak harus memiliki semua ciri yang ada di sini. Tapi sebaiknya informasi tersebut punya sekitar 2 atau 3 karakteristik yang sudah dijelaskan di PPT ini. Ciri pertama yaitu accessible atau dapat diakses. Informasi haruslah dapat diakses dengan mudah oleh pengguna yang sudah terautorisasi. Lalu berikutnya adalah akurat. Akurat di sini artinya tidak memiliki kesalahan. Pada beberapa kasus, informasi yang tidak akurat dihasilkan oleh data yang tidak akurat juga. Ingat konsep GIGO atau gold in, gold out. Bila kita memasukkan gold atau data yang bagus, maka keluarnya juga akan informasi yang bagus. Tapi GIGO juga berarti sebagai garbage in, garbage out. Kalau data yang kita masukkan sampah, garbage, maka informasi yang kita dapat juga akan sampah. Jadi biasanya sih tidak mungkin kalau data yang kita masukkan itu garbage, keluarnya adalah gold. Sehingga di sini akan memicu kita untuk mengcapture atau mengumpulkan data yang berkualitas bagus. Karakteristik ketiga yaitu complete. Informasi yang komplit artinya mengandung semua data yang penting. Misalnya, ketika nanti kalian everestan di akhir semester, kalian akan melihat nilai-nilai kalian, lalu ada laporan top 10 IPK terbaik. Nah, apa yang dinamakan informasi yang komplit adalah jika laporan top 10 IPK tersebut dilengkapi oleh NRP dan nama mahasiswanya. Bagaimana informasi yang kurang komplit atau tidak lengkap? Misalnya hanya ada IPK-nya saja, nilai-nilai IPK-nya saja, tapi tidak ada nama mahasiswanya. Karakter berikutnya yaitu ekonomis. Informasi harus relatif ekonomis atau murah, less cost, untuk diproduksi. Biasanya, para pengambil keputusan akan menimbang-nimbang nilai informasi yang dihasilkan dengan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Kalau misalnya biayanya lebih tinggi ketimbang nilai informasinya, berarti informasi tersebut kurang ekonomis. Ciri berikutnya adalah fleksibel. Yang dinamakan fleksibel di sini adalah satu informasi dapat digunakan untuk tujuan yang bervariasi. Misalnya, jumlah barang yang ada di gudang bisa digunakan untuk multipurpose. 1. Digunakan oleh manajer pergudangan untuk memutuskan restock. 2. Digunakan oleh divisi marketing untuk memberikan diskon atau tidak. Nah, ini berarti satu informasi digunakan oleh dua pihak yang berbeda untuk dua tujuan yang berbeda. Contoh seperti ini adalah yang fleksibel. Jadi berikutnya adalah relevan. Informasi relevan ini sangat penting bagi pengambil keputusan. Contohnya adalah informasi mengenai harga masker yang melambung tinggi tidak relevan dengan harga kamera terbaru. Reliable artinya dapat dipercaya. Jadi kita bergantung reliability-nya kepada metode pengambilan datanya atau bergantung pada sumber datanya.
Otomatis, data yang didapatkan dari sumber yang valid dan terotorisasi memiliki reliabilitas yang lebih tinggi ketimbang data yang didapatkan dari rumor. Berikutnya adalah aman atau secure, yaitu informasi harus aman dari akses pengguna yang tidak berwenang. Nanti di sini akan dijelaskan lebih lanjut di dalam mata kuliah IT Security. Lalu, informasi sebaiknya simple atau sederhana. Terlalu banyak informasi dapat membuat pengambil keputusan tidak fokus dalam menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Contoh berikutnya adalah timely atau tepat waktu. Misalnya, untuk menentukan saya mau pakai jenis pakaian seperti apa hari ini, saya sebaiknya mengetahui cuaca untuk hari ini, bukan cuaca minggu lalu. Jika saya melihat cuaca minggu lalu, artinya saya menggunakan informasi tidak tepat waktu. Yang terakhir adalah verifiable, atau informasi ini dapat diuji kebenarannya. Cara mengujinya adalah dengan membandingkannya dari sumber yang lain. Kalau misalnya kita menggunakan sumber yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang sama, biasanya informasi tersebut adalah verifiable atau dapat diverifikasi. Ini adalah contoh dari valuable information untuk dua konteks yang berbeda. Konteks pertama adalah kesehatan. Karakter timely atau tepat waktu dan akurat lebih dibutuhkan. Contohnya, hasil swab tes minggu lalu tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah orang terkena corona hari ini atau tidak. Hal ini dikarenakan sebenarnya swab tes hanya untuk melihat pasien itu terkena corona atau tidak pada hari H atau hari H-1 saja. Oleh karenanya, swab test harus digunakan tepat waktu. Apabila sudah expired, maka keputusan yang diambil berdasarkan data swab test yang sudah expired tidak lagi akurat. Konteks yang kedua adalah shipping, atau informasi pengiriman barang yang biasanya bisa kita akses melalui website. Nah, ini adalah karakter accessible, jadi barang yang dikirimkan bisa kita tracking melalui website atau aplikasi dan juga memiliki ciri yang sederhana atau simple. Contohnya, yang bisa kita lihat dari website hanya waktu sampai di depo tertentu dan kota deponya saja. Kita tidak membutuhkan alamat detail dari deponya, cukup kota di mana deponya berada dan kapan sampai di depo tersebut. Informasi seperti ini adalah memiliki karakter sederhana. Jadi digambarkan seperti timeline. Timeline itu akan berujung di alamat penerimanya. Nah, sampailah kita di penghujung materi kedua, yaitu data dan informasi. Kita tadi sudah menjelaskan definisi dari data, informasi, dan sedikit dari knowledge. Juga hubungan antara ketiganya, dan ciri-ciri dari valuable information. Materi berikutnya adalah sistem informasi pada organisasi atau yang biasanya disebut dengan Business Information Systems. Ini adalah referensi yang digunakan untuk menulis PPT ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.